Iya, terima kasih Bu Ambar dan Pak Edi atas puji-pujiannya. Kita akan lanjutkan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Untuk para lektor bisa mempersiapkan diri. Yeremia 25 ayat 1 sampai 20. Ibu Sarma, Yeremia pasal 25 ayat 21 sampai 38. Saudari Naomi, Lukas 10 ayat 1 sampai 20, Ibu Cinta, Pak Ernaldo Ejak, Lukas 10 ayat 21 sampai 42 sampai selesai. Sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Saudari Naomi. Baik, terima kasih Pak Peng. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih pujian penyembahan telah kami lantunkan Tuhan. Biarkan pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu yang akan disampaikan Gembala kami Pastor Paul. Engkau urapi dan berkati beliau Tuhan, hingga apa yang disampaikan menjadi rema untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin, terima kasih Saudari Naomi. Silakan Ibu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 25 ayat 1 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hamba-Nya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim,
dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar, dan aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel kepadaku, ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau, supaya mereka minum, menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang yang hendak kukirimkan ke antaranya. Maka aku mengambil piala itu dari tangan Tuhan, lalu meminumkan isinya kepada segala bangsa yang kepadanya Tuhan mengutus aku, yakni kepada Yerusalem dan kota-kota Yehuda, beserta raja-rajanya dan pemuka-pemukanya, untuk membuat semuanya itu menjadi reruntuhan, ketandusan dan sasaran suitan dan kutuk seperti halnya pada hari ini, kepada Firaun, Raja Mesir, serta pegawai-pegawainya, dan pemuka-pemukanya, dan segenap rakyatnya, juga kepada semua orang campuran dari berbagai-bagai bangsa, kepada semua raja negeri Us, kepada semua raja negeri Filistin, yakni Askelon, Gaza, Ekron, dan orang-orang yang masih tinggal hidup di Asdod. Demikian. Ya, silakan Saudari Naomi. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kepada Edom, Moab, dan Bani Amon, kepada semua raja Tirus, semua raja Sidon, dan kepada raja-raja tanah pesisir di seberang laut, kepada Dedan, Tema, Pus, dan kepada orang-orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Kepada semua raja Arab yang tinggal di padang gurun, kepada semua raja Zimri, kepada semua raja Elam, dan kepada semua raja Madani, kepada semua raja dari utara yang dekat dan yang jauh, satu demi satu, dan kepada semua kerajaan dunia yang ada di atas muka bumi, juga Raja Sesah akan meminumnya sesudah mereka. Kemudian haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah, rebahlah dan jangan bangun lagi, oleh karena pedang yang hendak kukirimkan ke antara kamu. Tetapi apabila mereka enggan menerima piala itu dari tanganmu untuk meminum isinya, maka haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kamu wajib meminumnya. Sebab sesungguhnya di kota yang namaku telah diserukan di atasnya, aku akan memulai mendatangkan malapetaka. Masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? Kamu tidak akan bebas dari hukuman, sebab aku ini mengerahkan pedang ke atas segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan engkau kini nubuatkanlah segala firman ini kepada mereka, katakanlah kepada mereka, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya. Suatu pekik seperti yang dipekikan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Deru perang akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan.
mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mengeluh dan berteriaklah, hai para gembala, berguling-gulinglah dalam debu, hai pemimpin-pemimpin kawanan kambing domba, sebab sudah genap waktunya kamu akan disembelih, dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Maka bagi para gembala tidak akan ada lagi kelepasan. Dan bagi para pemimpin kawanan kambing domba tidak akan ada lagi keluputan. Dengar, para gembala berteriak, para pemimpin kawanan kambing domba mengeluh, sebab Tuhan telah merusakkan padang gembalaannya mereka, dan sunyi sepilah padang rumput yang sentosa, oleh karena murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Seperti singa, ia meninggalkan semak belukar persembunyiannya, sebab negeri mereka sudah menjadi ketandusan, oleh karena pedang dan yang dahsyat, oleh karena murkanya yang menyala-nyala. Demikian. Ya, silakan Bu Cinta lanjutkan. Ya. Dengan Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 20. Ya, Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 20, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi, pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian,
Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian bacaan firman Tuhan. Ya, silakan Pak Ronaldo bisa lanjutkan. Saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihat, dan tidak mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Dia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Demikian firman Tuhan, amin. Ya, terima kasih untuk para rektor, Ibu Sarma, Naomi, Bu Cinta, dan Pak Enaldo.
Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul 70. Silakan Pastor Paul. Haleluya. Minta tolong ditampilkan tadi yang Yeremia yang ada 70-nya tadi ya, 70 tahun. Yeremia berapa tadi? Yeremia 25 ayat yang ke 11 ya. Sebelas saja ya, Yeremia 25 ayat yang ke-11. Bagus ya saudara, 70 ya saudara ya, angka 70. Jelek ya, mendingan yang Lukas 10 ayat 1 aja deh, sorry. Lukas 10 ayat 1 aja ya. Lukas 10 ayat 1 aja. Saudara, hari ini judulnya 70 ya, 70, 70. Oh, ini adalah angka keramat ya, kalau di dalam Kabalah itu angka 70 ini keramat ya. Setiap angka itu punya arti ya, 40, 70, 30 ya. Itu punya keramat ya, ini angka yang sangat keramat di dalam Yahudi. Nah, khusus 70 ini ya, melambangkan apa saudara 70 ini? 70 ini melambangkan kesempurnaan. Angka 7-nya itu ya saudara ya, kesempurnaan. Karena ada 7 hari Tuhan. Sebetulnya bukan kesempurnaan perfect yang artinya apa namanya, tiada cacat celah begitu, tapi kesempurnaan dalam arti berkat. Nah, angka berkat saudara ya, di dalam 70. Karena pada hari ke-7 Tuhan memberkati seluruh ciptaannya. Karena memang dikatakan sungguh semuanya amat baik. Nah, gitu. Bukan cuma baik, ya, tetapi sungguh amat baik. Nah, di hari ke-7 itu saudara ya, Tuhan berkata sungguh amat baik. Ya, bukan cuma baik saja, artinya memang sempurna. 70 itu melambangkan berkat, angka 7. Makanya ada 70 tua-tua. Ya, 70 tua-tua Israel supaya diberkati. Artinya itu 70 orang yang bijaksana, saudara ya. Di kalangan orang Israel, dipilihlah 70 orang yang bijaksana. Ada 70 pohon kurma, ya. Pohon apa? Kurma ya? Lupa itu yang di itu ya. Yang di ya pohon kurma ya, yang di 70, yang di Elim itu. Ya, yang di Elim itu ya, ada 70 melambangkan tua-tua. Ada 70 tahun penghukuman, ya 70 tahun Israel itu dibuang di tanah Babilonia, saudara. Tetapi apakah selama 70 tahun mereka mengalami hal yang buruk? Tidak, saudara ya. Ajaib, saudara ya. 70 tahun orang Yahudi ini ada di Babilonia, mereka mendapatkan hal yang indah di Babilonia. Walaupun itu bukan tanahnya mereka sendiri. Tetapi 70 tahun itu mereka menjadi anak emas di Babel. Karena Perdana Menterinya Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego, saudara ya. Selama 70 tahun itu Perdana Menterinya orang Yahudi sendiri. Jadi mereka menjadi anak emas di Babel, saudara ya. Tapi mereka tetap merindukan kampung halamannya ya, saudara, yaitu Yerusalem. 70 ini juga menceritakan Septuaginta. Apa itu Septuagint, saudara? Septuagint adalah perjanjian lama yang dalam bahasa Yunani. Disebut Septuagint. Mengapa disebut Septuagint? Karena ada 70 orang tua-tua, rabi, 70 guru Yahudi. Ya, disuruh menerjemahkan Torah Musa di dalam bahasa Yunani. Dan 70 ini menulis bisa tepat, pilihan katanya nggak ada yang meleset satupun, saudara. Makanya disebut Septuaginta. Ya, 70 ditulis oleh 70. Yesus itu membaca Septuaginta itu ya, yang dibaca oleh para rasul, yang dibaca oleh Yesus, kutipannya itu ngambilnya dari Septuaginta, saudara. Bukan dari Tanakh Ibrani, tapi dari Septuaginta, saudara. Ya. 70 apa itu? Rasul Nababan? Mana itu? Mana itu tadi?
Di Elim itu 70 apa? Pohon korma ya, benar ya. 70 pohon korma. 70 angka yang keramat saudara ya, angka berkat. 70 murid diutus. Nah, sayang sekali ya, ketika kita memahami angka 70 ini, kita lupa saudara ya, bahwa untuk menjadi angka 70 ini Anda harus melewati hitungan dari awal saudara. Ya kan? Untuk masuk dalam angka 7, Anda mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Anda nggak bisa ujuk-ujuk 7. Kalau kita orang-orang, kalau orang ada namanya apa ya, saya lupa dalam bahasa matematikanya ya. Kita kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu 1, 0. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0. 10 maksudnya. Lalu 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Nah, orang kalau jam 2, kalau kita hitung 12 jam itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, lalu 1. Ya kan? Nah, orang Yahudi menghitung juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, saudara. Balik 1 lagi, 1 mingguan 7 hari. Mengapa bisa seluruh dunia bisa ujuk-ujuk sama ya? Cara ngitungnya gimana tuh 1 minggu 7 hari itu orang dunia? Kenapa seluruh dunia bisa sepakat? Orang Yahudi, orang Roma, ya. Orang Jawa juga sama ya. Hitungan Jawa juga bisa seminggu 7 hari ya. Saya juga nggak ngerti itu kenapa bisa begitu ya. Belum sempat saya ngamatinya. Bisa 7 hari ya. Tetapi orang apa namanya Yahudi kenapa menghitung 7 hari? Karena ada hari penciptaan, saudara ya. Menghitung kelipatan minggunya itu 7 hari. Karena hari penciptaan. Hari pertama, kedua, 3, 4, 5, ke-6, dan ke-7 Tuhan memberkatinya. Hari pertama itu hari Minggu. Ya, hari ke-7 itu hari Sabtu. Sabat. Ya. Kalau Minggu itu Domingo maksudnya ya. Atau hari yang Yom Echad. Hari pertama hari Minggu itu Yom Echad atau Domingo. Ya, atau kalau hari ke-7 itu Sabat. Ya. Hari kita beristirahat, Sabat. Nah, banyak sekali orang ya selalu ingin masuk di dalam berkat. Tetapi dia lupa ada hari pertama, kedua, 3, 4, 5, dan 6-nya, saudara. Banyak orang ini mendapatkan kesempurnaan, tetapi dia lupa ada proses dari pertama sampai ke-6 ini, saudara. Yang harus dilewati oleh manusia. Ya, hari ini kita nggak keburu baca prosesnya itu apa. 7 proses dalam kehidupan manusia. Tapi kayaknya dulu pernah ya, 7 hari penciptaan ya. Dulu saya pernah cerita, saudara ya. 7 hari penciptaan itu adalah proses masa-masa turbulensinya manusia ya. Coba saudara cari judulnya Embun Pagi 7 hari penciptaan ya. Udah lama sekali itu ya, di tahun pertama saya cerita itu ya, 7 hari penciptaan itu adalah hari penciptaan, Yom Seni ya kan, Yom Echad, Yom Seni, Yom Selisi. Ya, saya pernah belajar itu ya, Yom Rabi'i, Yom Hamisi. Itu Embun Pagi itu ya, 7 hari penciptaan. Itu adalah proses dalam kehidupan manusia. Tetapi kita hari ini mau belajar ya tentang angka 70 ini, bagaimana kita mau respect kepada sebuah berkat dari Tuhan. Angka 70 ini berkat. 70 tahun di Babilonia itu berkat, saudara. Jangan sampai salah, saudara ya. 70 tahun ketika orang Yahudi harus dibuang ke Babilonia, itu adalah sebuah berkat. Ketika seluruh dunia dimusnahkan, ketika seluruh dunia itu hilang habis jati dirinya, seluruh budaya semua, tetapi justru di Babilonia, orang Israel menemukan jati dirinya, saudara. Lahirnya Yudaisme itu di Babilonia, ya. Justru di Babilonia itulah maka Torah itu disebarkan ke seluruh dunia. Malah kemarin kita kan belajar ya, kemarin kalau kamu tidak mau pergi ke Babel, saya musnahkan. Ya katanya. Semua harus pergi ke Babel, sebab kalau kamu tidak mau pergi ke Babel, kamu akan saya musnahkan. Siapa yang tidak mau berangkat yang tidak mau dibuang ke Babel akan dimusnahkan. Jadi
Orang-orang Yahudi itu harus berangkat ke Babel. Itu firman Tuhan ya melalui Yeremia. Serem amat saudara ya. Anda mau dibuang. Anda bayangin ya, zaman itu orang kalau bilang dibuang itu hilang saudara. Tapi Tuhan baik, ketika Tuhan mau buang itu orang Yahudi dikasih tahu dulu saudara ya. Dan yang ajaibnya selama masa-masa pembuangan itu orang Yahudi itu nggak hilang, malah makin solid saudara. Malah solid. Tanah itu kemudian disucikan ya. Tanah Yerusalem itu disucikan, mengalami masa berak. Masa berak, kalian sudah belajar ya. Kalau pertanian itu mengalami masa berak harus dibiarkan selama 70 tahun. Jadi waktu mereka kembali, maka tanah itu menjadi sangat subur sekali. 70 tahun dianggurin, saudara. Tanahnya jadi subur sekali. Semua hama tanaman, penyakit tanaman, semua putus semua. 70 tahun, semua wabah itu putus semua. 70 tahun masa berak. Nggak boleh ditanam apa-apa. Itulah sebetulnya masa-masa yang seharusnya dilakukan oleh orang Yahudi setiap 7 kali 7 mereka harus berhenti 7 tahun. Setiap 49 tahun, maka setiap 42 tahun, tahun ke-43 sampai 49 mereka harus berhenti. Tapi mereka sejak zaman Salomo tahun 966, ya sejak zaman Salomo sampai zaman pembuangan ke Babel mereka nggak berhenti, saudara. Mereka nggak merayakan Sabat itu. Makanya Sabatnya itu bertepatan dengan mereka pembuangan ke Babel itu, 70 tahunnya itu. Ya, Sabatnya itu bertepatan dengan pembuangan ke Babel itu. Mengerikan sekali saudara ya. 70 tahun dibuang nggak hilang. Padahal orang Israel Samaria 200 tahun sebelumnya dibuang dekat saudara ya. Orang Samaria itu dibuangnya itu cuma ke daerah Media, ke daerah orang Madai. Sementara orang Yahudi dibuang ke daerah Babel. Tapi mengapa orang Israel itu bisa hilang? Madai itu sebelah baratnya Mesopotamia ya. Tapi orang Yahudi perginya ke Babel, saudara. Lebih jauh sedikit ya, sama lah kira-kira. Tapi kenapa orang Israel hilang, orang Yahudi enggak? Karena orang Israel mereka menyembah banyak dewa. Ya, mereka tidak setia kepada Yehova. Tapi orang Yahudi waktu dibuang mereka tetap fokus kepada, malah mereka justru makin fokus kepada Yehova. Nah, saudara, ketika kita mengalami proses dari Tuhan dan kita mengalami berkat dalam tanda kutip, karena berkat dan kutuk itu sama, saudara ya. Kutuk itu jadi berkat, berkat itu jadi kutuk, saudara ya. Ketika istrinya Ayub berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Bahasa aslinya dari kata berkatilah Allahmu dan matilah. Artinya berkat dan kutuk itu bisa terjadi bersamaan. Kalau saya sedang berdoa berkat, Yebareka Adonai, ya kan, ya Tuhan memberkatimu, ya Yebareka, Tuhan memberkati kalian, ya. Maka sebetulnya berkat itu juga bisa kutuk, kutuk itu juga bisa berkat. Ketika Anda menerima berkat itu, maka akan menjadi berkat. Tadi ya, kalau orang terima kamu katakan shalom, kalau kamu terima, kalau orang itu terima berkatmu, maka orang berkat itu akan tinggal dalam rumah itu. Kalau orang itu tidak terima berkatmu, kebaskan kakinya, maka kamu tidak akan menanggung hukuman atas kota itu. Berkat dan kutuk bisa terjadi dalam bersamaan, ya, diucapkan oleh satu orang. Yakobus berkata, mulut yang sama mengucapkan berkat, mulut yang sama mengucapkan kutuk. Sebenarnya artinya saudara, berkat dan kutuk itu bisa terjadi bersamaan. Ya. Makna di dalam ini ya, di dalam Talmudic thinking ya, Talmudic thinking itu cara berpikir Talmud. Karena memang kata berkat dan kutuk itu bisa jadi satu, tergantung motivasi hatimu, saudara. Ketika dikatakan dalam Kejadian itu tanah akan terkutuk karenamu. Itu juga berarti tanah yang terkutuk berterima kasih kepadamu. Artinya juga bisa seperti itu, saudara. Tanah yang terkutuk itu karena kamu kelola, maka tanah itu jadi berkat. Waktu Adam kan mengelola tanah yang terkutuk, lalu tanahnya menghasilkan. Itu kan jadi berkat, saudara. Tapi tanah itu juga bisa terkutuk gara-gara kamu, saudara. Berkat dan kutuk. Angka 70 ini kan angka berkat tadi saya katakan. Itu bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk. Tergantung prosesnya ini kamu mau setia apa enggak sama Tuhan. Di dalam prosesnya ini, makanya tadi Tuhan ajarkan di dalam Lukas 10, ketika Tuhan, perikop yang Tuhan mengutus 70 murid ini, ya, satu, ada ucapan berkat
Tetapi kalau kamu nggak mau terima, ya jadi kutuk. Oh, saya nggak mau berkatnya dari si Paul. Ya, jadilah kutuk. Tapi kalau orang-orang yang sepakat dengan saya, oke, saya mau terima berkat, maka kamu akan diberkati. Kalau kamu tidak sepakat, ya jadilah kutuk buatmu. Karena berkat dan kutuk itu bersamaan. Ya, makanya kalau kita masuk ke suatu kota, kita ucapkan berkat, maka berkat itu sama mereka. Kalau mereka nggak mau terima, ya jadilah kutuk. Terserah bagaimana Anda meresponinya, ya saudara. Terus dikatakan tadi itu ya, ada orang Samaria yang baik hati. Ya, berkat balik lagi ya. Ketika berkat kehidupan kita, prosesnya itu, di dalam prosesnya kita belajar mencari cinta yang sejati. Bukan dengan ritual, saudara. Karena proses di dalam kehidupan kita, ya, bukan sebuah proses ritual dan simbol-simbol, tapi realita. Kita menghadapi realita, saudara. Anda tidak digiring kepada ritual dan simbol-simbol. Ya, ketika hari pertama Tuhan ya menciptakan terang dalam hidupmu. Ya, itu bukan sebuah retorika, saudara. Terang itu benar-benar terjadi sebuah terang dalam hidupmu. Kapan ya? Tadi ya kelas evangelis, saya lupa ya, kelas evangelis ya. Ada satu yang bertanya, ada tetangga saya katanya rumah saya selalu melihat terang di rumah saya. Nah, saya bilang, yang penting bukan ketok-ketokan stigmata ya. Oh, ini saya melihat di langit ada seperti terang. Oh, di langit ada tangan yang berdoa. Oh, saya melihat ada awan berbentuk Yesus. Jangan, ya, karena terang dalam hidupmu bukan sebuah retorika. Yesus yang hadir dalam hidupmu itu bukan stigmata, saudara. Kalau imanmu berdasarkan stigmata, Maria, Bunda Maria yang air matanya menangis darah, atau Anda melihat ada awan bentuk malaikat, atau Anda melihat apa itu? Wah, itu orang gereja karismatik paling demen yang begituan tuh ya, saudara ya. Lalu ada pertanda-pertanda yang segitu, wah orang gereja karismatik paling demen. Orang Katolik juga demen, orang karismatik juga demen, saudara ya. Hati-hati, saudara ya, karena proses dalam hidupmu bukanlah sebuah ritual dan simbol-simbol. Itulah sebabnya di dalam perikop ini Tuhan Yesus ajari tentang orang Samaria yang murah hati. Bagaimana orang Samaria yang terkutuk ini malah jadi berkat, saudara. Orang Samaria yang terkutuk itu malah jadi berkat. Aneh ya? Iya, aneh, saudara. Berkat dan kutuk itu terjadi bersamaan. Anda tinggal meresponinya sebagai berkat atau sebagai kutuk. Bahkan orang-orang imam-imam ini yang seharusnya mengucapkan Yebareka Adonai, ya diberkatilah kamu. Malah dia nggak menolong, dia nggak menjadi berkat bagi sesamanya yang orang Yahudi itu, saudara. Iya kan? Kan si imam ini kan yang mengucapkan diberkatilah kamu. Tapi enggak, saudara. Dia membuat apa sih? Imam ini mana menghindar. Malah si orang terkutuk, orang Samaria ini yang jadi berkat, saudara. Seberapapun parahnya hidupmu, sehari ini kamu lagi sial, saudara ya. Lagi apes, jangan lupa. Ingat-ingat omongan saya. Seberapa sial pun kondisimu tahun ini, saudara. Hari ini, tahun ini, dalam masa-masa ini. Sempatkan dirimu jadi berkat. Sempatkan dirimu jadi berkat. Seberapa sialnya kamu. Sudah ngalami sial nggak, saudara? Siapa di sini yang lagi dengar renungan ini sedang mengalami sial bertahun-tahun? Ya, jangan meratap, jangan selfish, jangan mengasihani diri sendiri, saudara. Jadi berkat, bangun. Pertama mulai dengan sedekah, saudara. Paling gampang itu mulai dengan sedekah. Mulailah dengan sedekah. Saat sial-sialnya kamu tidak bisa sedekah. Saat nggak punya duitnya, Anda bisa nolong dengan tanganmu, dengan pekerjaanmu, nolong orang. Waduh, saudara, waktu zaman saya disuruh berhenti kerja ya, Tuhan suruh berhenti kerja. Saya suruh berhenti kerja. Setiap kali saya ngerjakan apa-apa, mesti gagal, saudara. Saya sampai saya takut sendiri ya. Loh, kenapa Tuhan? Jadi salah semua yang saya kerjain. Nah, tapi suatu ketika teman saya minta bantuan saya, saudara. Minta bantuan saya untuk bantu dia. Ya,
Terus, tapi saya enggak punya uang Pak, buat bayar Pak Paul. Udahlah gampang, tak bantu saja. Kemudian saya ahli di bidang itu, saudara ya. Kemudian saya kerjakan, saudara ya. Berhasil, sudah jadi. Orang ini mau bayar, nggak boleh. Nggak usah bayar. Karena memang kita sudah niat, saya niat mau bantu dia. Berhasil. Terus ada orang lain minta bantuan lagi, tak bantu lagi, berhasil loh. Terus ada orang lain minta bantuan lagi, terus dia bayar sama saya. Gagal, saudara. Wah, saya heran, wah sial bener ini tangan saya ini ya. Wah, ngalamin, saudara, saya ngalamin ya, kerjaan sial itu ya. Terus tadi saya mikirkan, oh jadi saya nggak boleh bayar orang ini. Udah tak kasih, tak bantu kamu, saya nggak usah bayar. Saya tolongin kamu, saya nggak usah bayar. Kamu nggak usah bayar. Saya tak kerjaan saya berhasil semua. Wah, dibuka semua jalan, saudara, aneh ya. Anda ngalami gitu nggak? Nggak selalu ya, tetapi saya pas ngalami begitu. Dari situ saya dapat hikmat, saudara ya. Kalau saya mengharapkan uang dari dia, mungkin itu lagi hari sialnya saya. Saya nggak mau kasih uang, saudara. Anggap ini adalah ibadah saya, pelayanan saya, perbuatan baik saya. Tak kasih gratis, edan, saudara. Kerja bakti, coba bayangin, setahun kerja bakti nggak dibayar, saudara. Tapi semua yang saya kerjakan berhasil semua. Ajaib ya, ajaib, saudara. Di situ ya ada berkat. Makanya di hari sialmu, ya, di hari sialmu berbuatlah kebaikan. Kalau hari-hari itu begitu pahit, begitu sial dalam hidupmu, ya, bikin gratis, saudara. Bikinlah kebaikan tanpa mengharapkan apa-apa. Saya kasih kamu saja. Gak usah bayar, saya bantu kamu saja. Entah itu bantuin nyuci pakaian, ya. Waktu saya pertama kali di Eropa ini saya masuk, saudara, saya nggak mau digaji, saudara ya. Saya nggak mau digaji. Saya jadi tukang kebun, jadi apa, saudara? Serius, saudara ya. Nah, saya jadi tukang kebun. Waktu di Jerman saya motongin pohon gede-gede, saudara. Dia mau bayar, nggak usah, saya nggak mau. Saya kasih tempat tinggal saja sama kasih makan. Sampai hari ini saya kalau melayani orang, ya, kemarin kita baptis ya 3 orang di Jerman itu ya. Dia mau kasih saya uang, tapi Tuhan Roh Kudus bilang enggak boleh. Kok saya nggak terima, saudara, beneran nggak tak terima, saudara ya. Karena saya sudah mengalami, dulu saya pernah kesaksian ya, waktu di Jakarta, ada pengusaha yang kaya raya, dia minta saya dilayani karena dia punya dosa besar yang membuat inilah. Akhirnya saya bongkar semuanya. Wah, dia sudah nangis-nangis bertobat. Ya udah, saya udah dikasih hotel, kan saya juga nggak minta-minta memang, saudara ya. Tiba-tiba dia minta rekening saya. Roh Kudus sudah bilang, jangan. Tetapi saya butuh duit kok. Dan itu memang saya juga nggak minta. Saya kasih rekening saya, saudara ya. Dikirim, saudara, banyak ya. Ngirimnya kalau nggak salah waktu itu 10 juta, saudara ya. Banyak kan 10 juta, cuma duduk 2 jam melayani dia, saudara. Nangis-nangis dengerin, ya, terus Tuhan bicara, wah, bongkar semua ya. 2 jam, kasih makan enak, segala macam, dikasih hotelnya yang enak, kasih 10 juta rupiah lagi, saudara. Roh Kudus sudah bilang jangan diterima uangnya, bandel saya. Nah itu, saudara ya. Nah, saya terima uangnya. Belum nyampe rumah, anak nelpon. Pak, ini mobilnya masuk bengkel. Pak, ini masih butuh duit ini. Habis, saudara. Belum nyampe rumah saya, uangnya 10 juta habis. Dari pengalaman itu kemarin waktu saya ngelayani orang Jerman ini, saudara. Saya udah wanti-wanti sama ini saya ya, karena saya kan bahasa Jermannya nggak lancar ya, saudara ya. Lu hilang semua gara-gara saya baca Belanda ya. Saya bilang, nanti bilang sama dia, saya nggak mau dikasih uang ya. Bilang ya, karena Roh Kudus bilang enggak boleh. Nah, terus pulang malam-malam ya, karena saking happy-nya ini orang, saudara, itu bayangin satu keluarga, anaknya, suaminya itu sudah dibaptis, saudara ya. Wah, gimana nggak happy ini suami istri ini, saudara. Wah, dia udah berdoa puluhan tahun supaya anaknya bertobat. Dikotbahin pendeta manapun dia nggak mau bertobat, didatangi sama Nabi ke-26 bertobat, saudara, dibaptis, nangis. Waktu saya baptis itu ya, cara saya baptis kan aneh, saudara ya. Mereka bilang, saya ngelihat penglihatan ini kayak dejavu, tapi bukan dejavu karena saya udah pernah cerita, saya ngimpi seperti itu, persis seperti itu. Dia bilang begitu, dia sampai kaget begitu ya, saudara ya. Nah, terus senang malamnya saya diantar pulang ya jam 11:30 apa tuh ya, gitu. Saya ngelayang. Terus dikasih
duit tebel sekali saudara. Wah, saya bilang enggak, Tuhan sudah bilang enggak ya saudara, jangan ngulangin lagi. Yang kemarin cuma ditegur tukan bandel, nanti bisa kenapa-kenapa. Saya bilang ya enggak boleh ya, Tuhan bilang enggak boleh, Roh Kudus bilang enggak boleh, saya bilang begitu. Dia kaget-kaget saudara. Tapi serius saudara ya, Anda saat Anda lagi sial, terus Anda belajar bikin kebaikan tanpa Anda pamrih dari orang itu, mungkin itu saatnya Tuhan ajari Anda untuk hatimu tidak melekat kepada berkat, saudara. Tapi Anda belajar memberkati. Apapun yang Anda bisa. Bapak, saya cuma bisa jadi buruh kasar, saya cuma bisa perbaiki rumah, ya perbaiki rumah. Saudara pernah memperbaiki rumahnya orang yang tua, yang papa enggak? Coba saja saudara, kalau Anda memang biasa nukang, Anda senang nukang gitu ya. Ada orang lagi tua, lihat rumahnya lagi reot, tak bantu ya, berisi rumahmu ya. Anda pernah pikiran begitu enggak? Nah itulah berkat saudara ya. Itulah bagaimana kutuk dan berkat itu bersama-sama. Esensi saudara. Esensial dari kehidupanmu yang jadi berkat. Maria dan Marta, yang satunya suka melayani, suka kerja terus. Tapi Tuhan bilang, kamu diam, kayak Maria. Nah itulah berkat saudara. Itulah the 70. Karena di hari Sabat itu, kamu duduk diam dan menjadi berkat. Diberkati dan menjadi berkat. Karena berkatnya apa saudara? Berkatnya kan supaya kamu jadi berkat saudara. Beranak cuculah. Berkatnya kan gini, kamu kuberi kemampuan untuk beranak cucu. Kamu kuberi kemampuan untuk berkembang biak. Kamu kuberi kemampuan untuk menguasai bumi, penuhi bumi, menaklukkan bumi. Sebenarnya kan maknanya kan itu kan, maknanya apa? Beranak cuculah, berkembang biaklah, menguasailah bumi, penuhilah. Kalau Tuhan mengucapkan berkat pada hari ke-7, Tuhan mengucapkan berkat itu, artinya apa? Aku memberimu kemampuan. Nah, ya kan? Kita diberkati, saudara ya. Kita diberkati, hidup kita ini diberkati. Ya. Tetapi apakah benar kita ini diberkati untuk menjadi berkat? Salah, saudara. Kita itu harus jadi berkat dulu. Maka hidup kita diberkati. Itu masalahnya. Tuhan mengucapkan berkat, apakah Tuhan terus ngasih kita anak? Enggak, saudara. Kita beranak dulu, saudara. Kita yang beranak, kita yang kesakitan. Ketika Tuhan mengucapkan supaya kita jadi berkat, supaya kita bisa memberi, apakah Tuhan memberi kita sesuatu dulu untuk kita kasih ke orang? Kalau saya waktu kecil, mama saya suka ngasih kolekte. Diambil ya. Ini kolektornya kasih 50 rupiah. Ya, kalau yang besar kasih 100, karena saya masih kecil kasih 50 rupiah. Siapa yang kolektornya 50 rupiah dulu waktu SD, saudara? Ini yang besar kasih 100. Saya dikasih uang buat kolektor. Nah, itu namanya diberkati buat memberkati, saudara. Saya dikasih uang buat kolektor. Tapi waktu anak saya ini, enggak, saudara. Dia beri dari uangnya dia, lalu saya mendengar dari anak, kalau anak ini ternyata suka memberi, maka saya berkati dia lebih, saudara. Nangkep ya? Anda itu diberkati, ya. Tuhan memberimu kuasa untuk memberkati. Tapi Tuhan tidak memberikan kamu barang, saudara, buat diberkati. Karena Anda yang harus keluar dulu. Ketika Tuhan tahu kamu bisa memberkati, kamu punya kemampuan itu, maka dia beri kamu, saudara. Itulah angka 70 berkat dan kutuk itu, saudara. Itulah makna dari hari ke-7 tentang berkat. Itulah arti berkat di dalam angka 70 itu. Kamu itu jadi berkat, maka kamu akan diberkati. Secara otoritas, kamu diberi otoritas. Berkati. Kamu diberi kemampuan, kamu lakukan. Begitu memang kamu punya kapabilitas itu, baru berkat itu turun dalam hidupmu. Makanya hari ini saudara-saudara, dalam apapun kondisimu, walaupun paling minim, paling sial hidupmu, jadilah berkat. Sebab ketika kamu jadi berkat, tiba-tiba kamu akan seperti menarik berkat itu, saudara ya. Seperti menarik berkat itu, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Apeng.